Saya bisa open posisi buy di sini, Pak. Di dalam candlestick ini, dia nanti menciptakan sumbu bawah. Saya bisa seperti itu. Ya, kenapa bisa? Badan merah yang seperti kita gambarkan. Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kali ini kita tidak bahas trading, kali ini kita tidak bahas materi open posisi. Kali ini kita akan trading menggunakan sistem Parley ya. Jadi udah lama kita tidak membuat konten Parley. Kemarin kita sempat buat konten Parley tetapi kita gagal di ujung. Kita gagal itu di Parley level 6 itu kita gagal dan sakit hati. Parley itu kalau ditanya apakah Parley itu worth it, apakah Parley itu bagus, jawabannya tidak. Parley itu tidak bagus, Parley itu tidak worth it, tapi ini konten saja ya, ini untuk konten saja. Misalkan ditanya boleh nggak bang sih aku Parley, jawabannya mending nggak usah ya, walaupun katakan modalnya itu supaya enak kita hitung, modalnya itu 50.000 katakan ya, profit kita, terus dari profit itu dengan modal ditambahkan 2 open posisi berikutnya ya kan, open posisi berikutnya profit ditambah lagi, itu walaupun lossnya di level 6 kita loss, katakan kita di level 6 kita open posisi 700.000 contoh aja ya, itu kita lossnya itu kita rugi cuma 50.000 karena kan kita berawal dari modal 50.000 dan kita profit, hasil profit itu ditradingkan lagi. Walaupun seperti itu tapi normal manusia sakit hati sih. Oke, thank you. Kita akan mulai dari videonya. Let's go. Oke, kita mulai dari videonya sekarang. Nah, di sini saya akan trading Parley ya, walaupun deg-degan juga. Kita trading Parley di sini kita menggunakan semua sistem yang ada. Contoh, mungkin kita menggunakan sistem itu saya katakan itu sebagai teknik ya. Mungkin kita gunakan teknik core candle, mungkin kita gunakan teknik pola candle, mungkin kita menggunakan teknik trend. Apa yang ada di market kita open posisi semaksimal mungkin. Karena berbeda ya kalau kita tradingnya itu menggunakan satu teknik. Contoh, kemarin saya sempat bahas teknik core candle, price action, teknik indikator, bahkan ini bekasnya. Video ini bekasnya, ini dia bekas teknik indikator kemarin. Indikator ada kita bahas dari candle doji, ada kita bahas semualah, banyak kita bahas dari pola candle termasuk candlestick ketiga. Ada komentar tuh, ini orang tradingnya itu loss terus, dia menang itu di kompen. Contoh, kita open posisi terus loss di kompen, itu satu teknik. Nyet, astagfirullah, itu kita gunakan satu teknik. Contoh, ini di konten ini kita gunakan teknik candle ketiga, kita open posisi dengan candlestick ketiga ya, kita menggunakan teknik candle ketiga, nggak mungkin kita compare-nya dengan core candle, beda konteks konten dong. Cerdas lah yang nonton, jangan kayak kemarin dia loss terus dia menangnya itu di kompen. Kan kontennya konten candle ketiga, nggak mungkin kita kompensasinya menggunakan core candle, menggunakan teknik yang lain, nggak mungkin. Tujuan itu apa? Tujuannya itu untuk memberitahukan kepada kita semua bahwasannya seberapa jago, seberapa bagus sih teknik ketiga video pertama. Konten selanjutnya, seberapa bagus sih kita gunakan teknik indikator. Oh, kita tidak akan loss berturut-turut, boleh pakai gitu. Apakah tidak ada loss? Ada loss, cuman nggak sampai loss berturut-turut, pokoknya bisa dipakai. Kayak gitu dia cara nonton konten. Oke, kita mulai dari videonya. Oke, di video kali ini mungkin kita trading menggunakan Parley seperti tadi pembicaraan kita. Nah, di sini mungkin saya tidak menggunakan satu teknik ya. Mungkin di sini kita gunakan teknik pola candle ketiga, mungkin kita menggunakan core candle, mungkin kita menggunakan teknik lain, teknik trend, teknik SNR, teknik indikator ini yang udah kita pasang ini teknik indikator kemarin ya untuk time frame 15 detik. Nah, kenapa seperti itu? Kemarin ada yang komen, saya cukup teringat sekali komentarnya itu. Dia komentar begini,
Dia ini tradingnya loss terus. Dia itu untungnya itu cuma di kompen saja. Dia itu profitnya di kompen saja. Kebanyakan open puasnya itu kompen. Nggak bisa gitu bang. Dengar dulu bang. Ini konten bang. Ini konteks berbeda bang. Kenapa abang nontonnya itu kurang cerdas? Jadi contoh, kita lagi bahas candle ketiga. Ya dengar ya. Kita lagi bahas candle ketiga. Contoh, kita lagi bahas teknik candle ketiga di satu konten. Setiap kita judulnya konten ketiga, di situ nggak mungkin ada candle, nggak mungkin ada teknik lain. Pasti ada candle ketiga di sana. Kebetulan loss kita di situ, kita harus compare menggunakan teknik candle ketiga juga. Kita misalkan open posisi kita menggunakan teknik candle ketiga, loss kita. Apakah kita bisa compare dengan teknik lain? Tidak bisa karena konteksnya berbeda, bangku cintaku. Seperti itu. Cara nonton konten seperti itu. Jadi di situ supaya apa? Biar apa sih kita buat seperti itu? Supaya kita di sini tahu bahwasanya misalkan saya menggunakan pola candle ketiga, apakah bagus, apakah worth it, seberapa sih lossnya? Oh, misalkan saya menggunakan pola candle ataupun kita menggunakan teknik time frame 15 detik seperti ini, menggunakan indikator seperti ini. Seberapa worth it sih, seberapa win rate-nya itu seberapa sih, seperti itu abangku. Jadi kita nggak bisa kita pasangkan indikator ataupun kita trading gunakan teknik candle ketiga, loss kita compare dengan teknik lain, tidak bisa, berbeda konteks gitu. Jadi misalkan saya buat konten soal teknik candle ketiga, di situ saya pengganti, saya bilang bahwasanya kekuatan teknik candle ketiga seperti ini, Anda akan loss, tapi untuk loss banyak enggak. Loss ada, cuman bisa enggak kita compare? Masih bisa. Seperti itu. Oke, kita mulai. Ini kita mulai yang pertama, kita harus open posisi, harus sabar dulu di sini. Kita start di saldo 400.000. Oke? Kita harus open posisi di sini menggunakan beberapa cara ataupun beberapa beberapa teknik lah ya, kita gunakan di sini beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke time frame 15 menit untuk melihat dari kondisi market. Di sini terlihat kondisi marketnya itu sedang berada di area support dan sudah melakukan pembalikan arah. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit. Tolonglah ya nonton konten itu yang oke. Oh, dia sudah pembalikan arah, tapi belum. Tapi dia masih minor. Ini saya kasih gambaran analisa. Dia sedang keadaan tren turun. Di sini dia diberikan sebagai garis sorotnya seperti ini. Dan di sini dia masih ada lingkaran resisten yang masih menguasai di sana. Di sini kita apakah kita bisa open posisi buy? Tidak bisa. Kita tidak bisa open posisi buy di sini kalau kita menggunakan teknik trend dan SNR. Di sini kita tidak bisa. Wah, saya udah kayak di pesawat ya. Kita nggak bisa open posisi buy di sini karena dia belum menembus dari resisten ataupun zona resisten yang belum ditembus. Di sini alangkah baiknya kita menunggu open posisi kita mengarahkan dia untuk open posisi sell yang pertama. Yang kedua, walaupun dari si indikator ini mengatakan dia ke atas, ini berbeda konteks. Abang yang tadi nonton komen, ini berbeda konteks. Di sini kita bahas di video kali ini, kita bahas semua market ataupun semua teknik. Jadi di sini ini kita lagi bahas tren, tapi tren ini bertolak belakang dengan si indikator. Ini indikator ini harusnya di video sebelumnya kita di sini dia harusnya open posisi buy seperti itu kan. Harusnya di sini open posisi buy, di sini dia udah bagus, di sini dia udah naik, ini dia udah di bawah, harusnya open posisi buy. Tetapi misalkan kita lihat dari sisi lain, dia itu terbentur ataupun bertolak belakang dengan yang namanya tren yang masih minor. Seperti itu cara nonton video. Oke. Lanjut, kita open posisi sell setelah candlestick ini. Kita open posisi sell mungkin 2 menit di sini. Ini sekarang di jam 4:24. Ini dia jamnya. Jam 4:24. Oke. Selesai ini kita open posisi sell ya. Ini kita harus hati-hati sih karena di sini misalkan dia menembus dari resisten ini maka tren akan fix terbalik dan mungkin kita akan ikuti dari indikator ini. Jadi ya untuk analisa harus melihat dari berbagai aspek yang
harus dipertimbangkan gitu ya, nggak boleh asal ngasal open posisi, itu nggak bisa. Kita di sini harusnya open posisi sell 1 menit aja. Open posisi sell kita 1 menit guys. Ini apakah rasio tingkat open posisi dan ini akan profit? Semoga profit. Misalkan nggak profit juga nggak apa-apa, kita bisa kompensasi di next moment. Ini open posisi saya ini namanya open posisi paksa Pak. Kenapa paksa? Ini kita cek market, ini dia. Ini kita cek market. Kenapa di sini kita cek market? Ini dia ada 2 analisa. Yang pertama analisanya dia mau pembalikan arah dan ini sudah terjadi bahkan itu pertama. Yang kedua, dia trennya itu malah turun. Di sini trennya, analisa yang kedua trennya turun. Kenapa turun? Karena dia belum pernah menembus dari resisten. Nah, karena sudah menembus dari resisten, analisa kedua itu mati. Sisa analisa 1. Analisa 1 adalah dia mau naik, Pak. Dia mau naik untuk oke, kita pun posisi buy. Dia mau naik. Oke, dia mau naik karena dia mau udah membalikan arah. Selesai ini kita akan parlay ya. Di sini saya open posisi di sini. Tadi itu yang pertama itu cek market, itu cukup biasa dilakukan oleh seorang trader. Sebelum dia open posisi dia harus cek market dulu. Alright. Nah gimana Bang, udah ngerti nggak secara lihat konten? Jadi ini konten ini kita cek market. Analisanya kayak gini. Dia tadinya kita analisanya itu turun, itu seluruh dunia kayaknya ya, seluruh dunia, analisa seluruh dunia itu dia di sini pasti dia bilang tren turun, pasti dia di sini open posisi sell, pasti. Nggak mungkin di sini dia open posisi buy, nggak mungkin. Saya udah lama trading di Olim Trade. Di sini umumnya seluruh dunia, umumnya pasti dia tunggu open posisi sell, pasti, karena dia tren sedang turun dan terlihat dari resistennya belum pernah menembus. Di sini resisten menembus dan ini indikator sebagai membantu dia memvalidasi dia untuk naik, untuk kembalikan arah, dan didukung ya, dengar ya, ini didukung dengan support yang sudah memantul tadi di time frame 15 menit. Sampai ke hal itu kita harus pertimbangkan ataupun kita lihat di sebelum kita open posisi walaupun 1 kali. Aku sedikit emosi sih gara-gara di komen kayak gitu. Komentarnya bangsat kali bah. Terus dia menangnya di komplain. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita pun posisi sini di time frame 15 detik. Di sini kita coba open posisi menggunakan time frame 15 detik dengan open posisi kita juga 15 detik. Oke, di sini kita jangan tertipu, dia di sini turun kan. Tapi di sini dia harusnya koreksi di time frame 1 menit. Oke, itu sebagai kodenya. Kita langsung open posisi di sini mungkin di angka 900.000, Pak. 900.000 kita open posisi. Yup. Kita open posisi di angka 900.000. Kita tunggu pembalikan arah candlestick doji yang doji style gitu, langsung kita open posisi. Kita tunggu. Oke, di sini kita open posisi sell. Dari tadi udah aku tunggu ini. Aku tunggu momen-momentum ini yang sangat-sangat cantik ini. Bagus. Woi, 15 detik kan? Lama kali. Wow, oke. Oke, itu open posisi kita yang kedua. Kita harusnya parlay. Yes, open posisi kita sekarang itu di angka 1.638. Oke, sudah tersetting 1.368.000. Memang sedikit lama ya kita harus menunggu ini. Ini trennya udah bingung, saya jujur aja. Ini trennya saya udah bingung. Ini dibilang tren turun, udah basi. Kenapa? Karena dia basi itu tadi dia udah menembus si resisten yang pertama, ya kan? Ini dia mau apa ini? Dia mau koreksi itu udah berlebihan. Ini dia harusnya kedepannya menciptakan sideways harusnya. Cuman karena belum menciptakan sideways, ya udah bingung juga dengan market seperti ini. Kita sepertinya harus ganti market ya. Kita ganti market commodity composite index. Sideways juga. Oh, kayak gini. Nah, kita gunakan Bollinger Band.
Dan satu lagi kita gunakan RSI. Settingannya settingan 10 aja. Oke. Doji dia, dan dia menciptakan candlestick kecil validasi. Kita open posisi sell 2 menit. Ini jangan salah-salah nih, kita open posisi sell 2 menit ya, jangan open posisi sell nanti kita 1 menit. Memang sedikit lama untuk bisa open posisi 1 karena di sini kita harus benar-benar melihat supaya kita tidak salah. Salah sekali itu bisa hancur semua gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat dengan detail ya, melihat dengan seksama ya. Oke, menembus pita Bollinger Band ya. Dia doji saja 1, langsung saya open posisi sell 2 menit. Doji 1 aja 2 menit saya open posisi sell. Kita open posisi sell itu 1.368.000. Nyentuh dialah dengan ini. Saya open posisi. Siap-siap. Oh, di sini doji. Kita tunggu. Kita open posisi sell 2 menit. Bagus, dia menciptakan candlestick hijau doji, bagus sekali. Di sini dia harusnya menciptakan candlestick merah yang bodinya lumayan. Segini bodinya. Semuanya segini. Semuanya memang udah terjadi ya. Kita tunggu dia menciptakan doji aja. Menciptakan badan aja. Badan merah yang seperti kita gambarkan. 27, 26, 25 turun bagus. 24, 23, 22, 21, 20. Bagus. Turun lagi sampai ke kita gariskan. Detik 5 dia harusnya menciptakan badan lagi. Bagus. Oke, keren banget. Open posisi sekarang di 2.759.000. Ini mungkin open posisi kita yang terakhir Pak ya. Karena situasi kondisi sih sebenarnya ya, karena di market ini kuring tadi. Ini kita nggak mungkin pasang Bollinger Band di sini, nggak mungkin. Karena memang bed ini yang tadi komen. Karena beda tempat, beda analis Pak. Itu. Oke, kita masuk ke di sini kita gunakan teknik 15 detik. Teknik tekanan candle. Setting 15 detik. Kita lihat dari ini. Kalau mau lihat dari harga baik dan harga buruk, maksudnya itu harga yang sing. Kalau mau itu kita mungkin bisa buat videonya, itu bisa lihat di sini. Coba lihat. Ini dia harga baiknya dan sebelah kanannya itu harga buruknya. Coba lihat. Nah, jadi dia perbedaannya itu dia kalau naik yang patah ting itu buruk Pak. Itu dia tidak membawa harga. Coba lihat tadi yang kita tadi candle kan tadi yang tadi kita profit itu turunnya itu turun lagi, naik 1 turun 2. Nah, itu cukup bagus sekali. Oke, kita langsung open posisi. Udah telat kali, kita udah 20 menit lebih. Dari tadi udah saya pertimbangkan. Kita nggak bisa open posisi macam-macam Pak. Memang nasib kurang bagus kita ya. Dari tadi ini video ini saya rekam ini udah hampir 30 menit loh ini. Udah hampir 30 menit ini. Kita harus menunggu baik ini. Ini kebetulan tadi perasaan waktu rekam bagus-bagus saja. Setengah permainan kita rekam udah kuring marketnya Pak. Bingung. Masuk ke time frame 15 menit di area support sih, makanya mantul dia. Ya. Oke. Selesai ini kita open posisi. Saya bisa open posisi buy di sini Pak, di dalam candlestick ini. Dari tadi udah aku tunggu kau ya. Saya bisa open posisi buy di sini Pak, di dalam candlestick ini. Dia nanti menciptakan sumbu bawah.
Saya bisa seperti itu. Ya, kenapa bisa? Karena aku jago. Empat, tiga, dua, satu. Oke, cukup bagus sekali dari saldonya itu 7777. Oke, dengan itu kita mungkin akhiri aja videonya. Memang jujur aja marketnya itu udah kurang banget kalau kita menunggu yang seperti tadi itu, yang seperti kita barusan open posisi itu cukup berbahaya. Dan lama juga itu, lama banget itu. Jadi memang marketnya itu tidak kondusif mungkin ya. Ini apa ini? Ini dibilang down trend bukan, dibilang uptrend bukan, sideways, cuman sidewaysnya itu parah banget karena dia di time frame 15 menitnya itu berantem banget Pak tuh. Apaan ini time frame 15 menitnya? Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen untuk dari setiap video saya. Thank you very much. Jangan lupa untuk masuk di Casper Sinyal karena Casper Sinyal itu cukup bagus dan rekomendasi saya. Casper Sinyal terabarnya itu keren.